pesisir lebih terangkat. Dan tentunya kedepannya kita akan berusaha bahwa Manggarai Barat ini bisa mengekspor sendiri hasil lautnya ke luar negeri. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih kepada calon wakil bupati paslon nomor urut 1. Pertanyaan ketiga untuk calon wakil bupati paslon nomor urut 2. Pertanyaan, apa langkah-langkah konkret Bapak calon wakil bupati untuk memperkuat peran koordinasi dan pengawasan kelembagaan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi masyarakat, visi dan misi Manggarai Barat yang aman, mandiri, dan sejahtera dengan membangun desa dan menata kota? Waktu 2 menit dari sekarang. Yang akan saya lakukan adalah melakukan kerjasama antara lintas sektor ataupun instansi terkait sehingga terciptanya instansi terkait sehingga terciptanya sinergis dan keterpaduan dalam pelayanan, agar cita-cita atau agar visi misi dari paket misi yang kami sudah dapat diimplementasikan dengan baik, lalu kemudian berjalan sesuai dengan rencana. Nah, harapannya bahwa semua OPD itu bisa mendukung dan bekerja sama untuk menyukseskan atau menjalankan seluruh program-program yang sudah kami sampaikan pada saat kami melakukan kampanye. Kemudian yang kedua, kemudian kami melakukan pengawasan melalui koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Melakukan koordinasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan, ini saya bingung, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten, terus kemudian kelurahan dan desa, sehingga tercapailah visi misi Mabar Hebat. Kemudian yang berikut adalah kami melakukan koordinasi terkait pihak-pihak seperti DPR, kemudian BPK, kemudian kepolisian dengan KPK. Waktu habis. Terima kasih kepada calon wakil bupati paslon nomor urut 2. Pertanyaan keempat untuk calon wakil bupati paslon nomor urut 3. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret Bapak calon wakil bupati untuk memperkuat peran koordinasi dan pengawasan kelembagaan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan visi Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap? Waktu 2 menit dari sekarang. Edi Weng memiliki visi Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap, bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan. Untuk mengatasi ketertinggalan kita perlu mempunyai etos, pemerintah punya etos kerja yang tinggi. Sebagai wakil bupati saya akan bina hubungan yang harmonis dengan bupati. Bupati dan wakil adalah partner. Dan hubungan harmonis ini akan saya tularkan kepada seluruh staf yang ada dan ASN. Karena apa? Manggarai Barat itu adalah milik kita bersama. Sebagai wakil bupati saya akan menetapkan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Kemudian juga apa yang akan dibuat, langkah-langkah yang dibuat. Pertama, saya akan memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan yang dibuat oleh perangkat daerah itu harus semuanya mengacu kepada visi dan misi yang dipunyai oleh bupati dan wakil bupati terpilih. Yang kedua, memastikan juga bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh OPD atau perangkat daerah itu tidak boleh keluar dari apa yang sudah mereka rencanakan. Yang kedua. Yang ketiga, kita akan buat yang namanya kinerja, di mana melalui kinerja ini wakil bupati dapat memantau kinerja setiap birokrasi, di mana dengan ini akan dibangun budaya kerja yang baru dalam rangka meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab setiap birokrasi. Yang keempat, sebagai wakil bupati saya akan melakukan rapat koordinasi secara berkala. Yang pertama, tujuan untuk memantau pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Yang kedua juga
untuk memantau apakah yang telah direncanakan itu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Yang ketiga, kalau perlu kita akan menantangani yang namanya fakta integritas, dan ini tidak hanya oleh birokrasi tetapi juga ditantang oleh bupati dan wakil bupati. Yang terakhir, kita akan memberikan yang namanya punishment kepada birokrasi yang punya kinerja baik, dan juga reward, kita akan memberikan reward kepada yang baik dan punish pada yang kerjanya tidak baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada calon wakil bupati paslon nomor urut 3. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian keseluruhan segmen kedua telah berakhir. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada keempat paslon kita. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki segmen 3, yaitu debat antara paslon. Dalam segmen ini, keempat paslon mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertanya. Adapun alur perdebatan adalah paslon yang mendapatkan kesempatan bertanya kepada paslon lain yang ditentukan berdasarkan hasil undian yang terdapat dalam gulungan yang sudah disiapkan. Dalam kesempatan pertama, saya akan meminta kepada paslon nomor urut 4 untuk mengambil salah satu gulungan undian. Gulungan undian tersebut berisi salah satu pasangan calon, dan pasangan calon yang dipilih mendapatkan kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan diajukan ke semua pasangan calon secara berurutan. Demikian selanjutnya akan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 3, nomor urut 2, dan nomor urut 1. Masing-masing paslon diberikan kesempatan bertanya untuk bertanya dalam waktu 1 menit. Jadi pertanyaannya 1 menit. Selanjutnya paslon yang dituju akan menjawab dalam waktu 2 menit. Kemudian ditanggapi lagi dalam waktu 1 menit, dan ditanggapi lagi dalam waktu 1 menit. Bapak dan Ibu paslon, kami tim panelis dan tentu saja masyarakat Manggarai Barat berharap isu-isu aktual pembangunan di Manggarai Barat bisa diangkat dalam perdebatan ini. Antara lain, tercatat dari masukan publik persoalan insentif guru honorer, ruang hidup warga yang terdampak proyek wisata premium, persoalan ketimpangan kepemilikan tanah dan masalah agraria pada umumnya di Labuan Bajo dan sekitarnya, krisis air minum, krisis air bersih, masalah sampah, dan banyak lainnya. Diharapkan isu-isu aktual yang didebatkan selalu dihubungkan dengan visi misi dan program-program strategis masing-masing paslon, agar debat tentang isu-isu aktual di Manggarai Barat tidak terpisah dari kerangka besar kebijakan dan program-program strategis yang diusung Bapak dan Ibu. Sekali lagi, waktu tanya maksimal 1 menit, waktu jawab 2 menit, selanjutnya ditanggapi dalam 1 menit, dan kembali menanggapi 1 menit. Siap Bapak Ibu? Siap. Saya persilakan paslon nomor urut 4 untuk mengambil gulungan undian di hadapan saya. Silakan ke moderator, Bapak. Atau dibuka dulu, mohon. Ditunjukkan ke publik. Paslon nomor urut 1. Ya, diserahkan ke moderator. Ya. Terima kasih. Kembali, silakan. Mari kita beri tangan untuk paslon nomor urut 1. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 1, Bapak Ferdi dan Ibu Rizky, untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut berapa, Bapak? Silakan ditentukan. Nomor urut 4. Di paslon nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. 1 menit dari sekarang dimulai. Saya persilakan Ibu Wakil yang menyampaikan. Baik, bagaimana kiat dan strategi mengimplementasikan program terkait perbaikan tunjangan penghasilan bagi ASN, guru, para medis, PPL, dan staf desa sebesar 5 kali lipat
dengan kenyataan bahwa kemampuan kapasitas fiskal daerah yang sangat kecil. Terima kasih. Gimana langsung? Silakan. Oke, terima kasih saudara saya paket 1. Tentu ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, ya. Kami sudah berpikir, etos kerja itu harus dimulai dari sekarang. Karena saya lihat selama ini saya sudah pengalaman hampir 20 tahun saya belajar birokrasi. Birokrasi hanya orientasi SPPD. Itu kebiasaan. Datang kerja hanya orientasi SPPD. Sehingga ke depan tidak ada lagi kalau saya jadi seorang bupati di Manggarai Barat ini, kalau kunjungan kerja saja, kalau urusan dinas pertanian, hanya kepala dinas pertanian aja yang pergi, supaya tidak mengganggu seluruh pelayanan. Bayangkan kalau seluruh kepala dinas pergi, berapa duit itu? Kalau 3 yang pergi, 17 SPPD dititip. Ini kebiasaan. Sehingga ini yang saya angkat bahwa ini tunjangan kinerja, bukan gaji. Kinerja ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, sistem merit system, reward and punishment. Kalau orang yang kerjanya buruk, nggak mungkin kita beri. Dan ini sesuai dengan PP 11. Tidak ada yang salah dalam poin ini. Oke, yang kedua kaitan dengan sumber uang. Sumber uang kita akan banyak ke depan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sama seperti seorang manusia, tiap tahun tambah umur, pasti tambah juga uangnya. Jadi rakyat Manggarai Barat jangan khawatir. Ini hal sangat luar biasa. Terus yang kedua, perlu dipelajari. Bangun sekolah di Manggarai Barat ini banyak sekolah yang tidak ada murid sejak bangun sampai hari ini. Bangun air bersih di Manggarai Barat ini tidak ada air. Perlu diperhatikan. Bangun pasar-pasar desa, terminal, tidak ada fungsi. Berarti ini bukan kebutuhan masyarakat. Uang kita pasti banyak ke depan karena mentalnya bukan mental proyek. Mental kebutuhan masyarakat diutamakan di atas kepentingan yang lain. Kira-kira gitu, saudaraku, paket 1. Nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. 1 menit dari sekarang. Bagus sekali deskripsi yang disampaikan oleh calon bupati nomor 4. Tetapi rupanya itu sepertinya impossible. Karena soal penghasilan, penggajian, semua sudah atur dalam regulasi. Dan negara ini sudah ada pembagian tugasnya. Pusat tugasnya untuk mengatur norma, standar, dan kriterium. Salah satunya tentang gaji. Tidak diberi kebebasan kepada bupati daerah itu untuk menaikkan pertunjangan. Minta maaf, saya selesaikan dulu. Ini bukan debat kusir. Saya minta tolong. Kalau gitu saya stop. Lanjutkan Pak Ferdi. Kita kan mempunyai taat asas sebagai bupati, serva ordinem et ordo serva vitae. Jadi tidak bisa kita mengestimasi begitu dan melaksanakan tunjangan itu begitu besar. Kecuali kalau kita memperjuangkan undang-undangnya.